Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila. Saya dari Prodi D3 Sekretaris semester 3. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Untuk tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Angga Nugraha, SEMM AWP KIWR RTA CLMA. Company Profile. Nama perusahaan PT Kalbe Farma, bidang usaha industri pengelolaan aktivitas profesional ilmiah dan usaha penunjang. Tanggal pendirian 10 September 1966. Kode saham KLBF. Telepon 622151501515. Jajaran direksi Presiden Komisaris Brandate Ruth Irwanti Setiadi, Komisaris Santoso Oen, Komisaris Independen Luki Surjadi Selamat, Presiden Direktur Fit Jong Tius, Direktur Bujung Nugroho. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam atau data finansial. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan penting dalam menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Bambang Rianto dalam bukunya BPFE Yogyakarta, pengelompokan rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio saat ini. Krun ratio, rasio uji asam, acid test ratio, dan lain sebagainya. Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio utang terhadap total aset, debt to total asset ratio, rasio kekayaan perusahaan terhadap utang, net worth to debt ratio, dan sebagainya. Rasio-rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dana, perputaran persediaan, inventory, turnover, periode pengumpulan data, rata-rata, average, collection period, dan lain sebagainya. Rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dan sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan margin keuntungan penjualan profit margin on sales, pengembalian total aset, return on total asset, pengembalian kekayaan bersih, return on net worth, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di sini ada laporan keuangannya. Yang selanjutnya yaitu penerapan analisis keuangan PT Kalbe Farma. A. Liquidity atau ratio. Rasio likuiditas merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Yang pertama, current ratio adalah perhitungan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Semisal hutang semakin tinggi hasil perhitungan, maka posisi perusahaan semakin kuat. Dan rumusnya yaitu total aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dapat dilihat di sini bahwa tahun 2019 mencapai 4,3, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 73,9. Which acid test ratio digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa tergantung pada penjualan persediaan atau memperoleh pembiayaan tambahan. Rumusnya, total aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 11,2, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 13,0.
Rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Catatan, apabila nilai yang didapat lebih kecil, maka itu menguntungkan. Rumusnya, penjualan bersih dibagi total aset. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 1,11% dan pada tahun 2020 mencapai 1,0%. Perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan menjual persediaannya. Pertama, kita cari dulu persediaan awal dan akhirnya untuk mendapatkan rata-rata persediaan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan atau dibagi rata-rata pendapatan. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 5,28 hari, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 5,17 hari. Average collection period atau periode penagihan rata-rata adalah pengukuran yang menunjukkan berapa banyak waktu perusahaan untuk meresesikan perusahaan. Pertama, kita harus mencari nilai dari rasio perputaran piutang. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 yaitu mencapai 21 hari, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 36 hari. B. Rasio hutang digunakan untuk menjadi tolok ukur kemampuan perusahaan dalam melunasi atau memenuhi utang jangka panjang. Yang pertama ada rasio utang atau debt ratio, menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh semua kreditur. Rumusnya total kewajiban dibagi total aset. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 0,17%, sedangkan tahun 2020 mencapai 0,02%. Times ratio, earned ratio atau pendapatan rasio bunga kali mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya atas hutang atau pinjaman yang telah dibuatnya. Rumusnya pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total beban bunga. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 dapat mencapai 84,1%, sedangkan tahun 2020 mencapai 40,4%. C. Probabilitas ratio adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Margin laba kotor atau yang disebut dengan gross profit margin adalah rasio yang menggambarkan persen laba kotor yang dihasilkan setiap pendapatan perusahaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi pendapatan neto. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 0,547%, sedangkan tahun 2020 mencapai 114,3%. Laba margin operasional merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan bersih yang telah dilakukan. Rumusnya pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi pendapatan neto. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 itu mencapai 0,01%, sedangkan tahun 2020 mencapai 0,15%. Margin laba bersih adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi pendapatan neto. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 11,2%, sedangkan tahun 2020 mencapai 12,1%. Rasio pengambilan aset digunakan untuk menilai persentase laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 12,552%, sedangkan tahun 2020 mencapai 12,407%. Rasio pengambilan ekuitas digunakan untuk menilai persentase laba dari ekuitas. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Dapat dilihat bahwa tahun 2019 mencapai 15,19%, sedangkan tahun 2020 mencapai 15,31%. Di sini ada grafiknya.
Dan kesimpulannya, jadi setelah melihat rasio PT Kalbe Farma Tbk, ini perseroan ini mengalami banyak peningkatan dalam segi pemasukan di tahun 2020, dan untuk perseroan ini sangat bagus untuk dijadikan investasi karena setiap tahunnya mengalami peningkatan saja. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.